menanyakan soal NM melihat akan masuk ke persidangan. Dilihat dari terawangan Kavelin, NM akan menang atau kalah? Kalau aku lihat ini masih ada untuk beliau ada permintaan untuk naik banding ya. Dan sepertinya ini kasus ini akan bergulir sangat lama ya, karena ini menyangkut tentang nominal uang ya, uang yang memang yang sedang dituntut oleh terdakwa ya, dan sepertinya ini kasus akan terus bergulir dan ini akan semakin ramai dan semakin rumit karena satu sama lain juga merasa paling benar, dan tentunya ini juga ya sama-sama saling memiliki pendukung yang kuat di belakang beliau dan sama-sama tidak mau mengalah. Jadi kasus ini akan bergulir sangat panjang, dan sebab di sini juga masih ada orang-orang lain di belakang yang masih berkaitan. Seperti aku melihat sepertinya minimal ada 3, maksimal ada 5 orang yang memang di sini nantinya akan juga masuk dalam daftar list ya, orang yang terduga aku bilang ini, dan juga tentunya ini yang akan menyelamatkan kemudian artis NM ini. Jadi kita tunggu saja, sabar saja proses hukum yang berjalan ya. Jadi kalau aku lihat di sini nanti ada beberapa lagi orang yang terkait yang akan ikut masuk dalam daftar terdakwa. Nah, Kavelin menyikapinya seperti apa saat auranya saat keluar dari Polda Metro Jaya sampai ke rutan Pondok Bambu itu, NM? Kalau aku lihat nih di sini dari auranya seorang NM ini ada aura yang sangat kuat yang merupakan rasa percaya diri ya, dan berusaha untuk menutupi kesedihannya dan juga menutupi kekesalannya. Terlihat lebih santai tapi dia juga memiliki strategi ya. Dia juga memiliki strategi dan juga dia berharap pada satu orang yang nantinya juga dijadikan dia adalah sebagai peruntungan bagi dia. Hanya saja memang prosesnya saat ini masih bergelut dan juga masih agak masih hitam putih abu-abu nih dukungan dari seseorang tersebut, sehingga dia agak harap-harap cemas. Dan kalau aku bilang di sini perasaan takut meliputi, dan juga kita bisa lihat dari wajah seorang artis tersebut ya. Dan ini adalah perjuangan panjang bagi beliau, dan juga selain itu juga aku bilang ada karma dari ucapan yang pernah terlontar juga, sehingga di sini aku bilang masih 50-50, artinya bisa masuk terjerat, bisa pun keluar. Tapi di sini masih dalam pertimbangan, dan seperti aku bilang ini nanti akan ada banding nantinya ya, dari persidangan ini akan berlanjut ke banding, dan kemudian di sini aku melihat juga seperti agak cukup memberatkan bagi beliau sampai dengan nanti ada beberapa saksi ataupun aku melihat di sini ada beberapa orang yang nantinya juga masuk ke dalam daftar ya terdakwa berikutnya. Dan kita tunggu saja karena saat ini masih diupayakan untuk melakukan bukti-bukti dan mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Aku bilang sih akan ada masuk dulu dalam beberapa bulan sampai 1 tahun ini, kemudian nanti akan ada perkembangan selanjutnya dari kasus beliau. Nah, bagaimana sih kehidupan NM setelah ini? Kehidupan beliau tentunya kalau aku melihat karena ini ada kaitannya dengan karma dari dia yang tadinya penuh dengan percaya diri, dan juga aku bilang di sini selalu menyatakan diri sebagai kebal hukum ya. Artinya ini adalah dijadikan sebuah pelajaran ya, bahwasanya tidak ada satupun orang yang nantinya bisa dia andalkan ya. Satu-satunya yang bisa mengandalkan adalah bagaimana cara dia menghormati, menyikapi, dan juga bagaimana caranya untuk bisa untuk bisa menahan diri emosi sombongnya, emosinya ya. Harus lebih hati-hati dalam hidup karena hidup itu adalah tabur tuai, dan juga tentunya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Maka karma itu cepat atau lambat pasti akan datang. Maka untuk menghindari datangnya karma,
alangkah baiknya kalau kita itu ke depannya akan jauh lebih hati-hati dan juga tetap menghargai ya, saling menghargai, dan indah kebersamaan itu juga harus tercipta. Dan kalau aku lihat di sini kehidupan-kehidupannya akan lebih waspada, tapi yang aku lihat juga di sini selain kewaspadaannya, dia juga akan ada perilaku atau perangai sifat dia juga yang masih bisa yang belum bisa dia kontrol ya, emosionalnya dia, sehingga ini juga yang aku khawatirkan nantinya akan berlanjut dengan kasus-kasus yang lain ya, karena di sini memang tabiat itu susah untuk bisa untuk bisa diubah, karena ini sudah menjadi tabiat atau perilaku bawaan. Maka ini yang harus dipelajari oleh dia kalau mau hidup lebih tenang, lebih santai, lebih damai, dan tentunya tidak akan ada masalah ke depannya. Mudah-mudahan dari pelajaran dan peristiwa hari ini dia bisa belajar ke depannya agar lebih istiqomah dan juga hati-hati dalam berbicara. Oke, terima kasih Kak Felin.